Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Lisda yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis pecahan dan cara mengubah pecahan. Sebelum dimulai belajar, Ibu akan menyampaikan sebuah motivasi berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimi wa muslimah minal mahdi ilal lahdi, yang artinya menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah sejak dari buayan hingga liang lahat. Jadi ingat pesan ibu, kalian harus semangat dalam menuntut ilmu karena hukumnya wajib dan insya Allah kalian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran tentang jenis-jenis pecahan. Ada yang tahu tidak apa itu jenis-jenis pecahan? Jenis-jenis pecahan ada 4. Yang pertama adalah pecahan biasa, yang kedua adalah pecahan campuran, yang ketiga desimal, dan yang keempat adalah persen. Contoh pecahan biasa adalah 2/5, 3/7, 6/9, dan seterusnya. Sedangkan contoh pecahan campuran di sini adalah 2/1/4. 2 di sini merupakan bilangan bulat, 1/4-nya adalah pecahan. Desimal itu menggunakan koma, contohnya 0,5. Sedangkan persen contohnya adalah 35%. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah pecahan? Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini ibu mempunyai contoh soal 11/5. Jika kita ubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita tuliskan pembagian bersusun di mana 11 dibagi 5. 11 ada di dalam dan 5 ada di luar. 11 dibagi 5 itu berapa? Nah, kita lihat jika 5 kali 1 itu sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10, sedangkan 5 kali 3 adalah 15. Di sini kita mempunyai bilangan 11 dibagi 5. Harus yang mendekati tetapi tidak boleh melebihi. Nah, ternyata yang mendekati adalah 5 kali 2 sama dengan 10. Maka kita tuliskan di sini 2. 2 kali 5 adalah 10. Kita tuliskan di bawah 11. Kemudian kita kurangi. 11 dikurangi 10 adalah 1. 2 di sini menjadi bilangan bulat. 11 bagi 5 /5 adalah 2. Ternyata ada sisa. Sisanya 1 kita tuliskan sebagai pembilang. 1 per, kita lihat penyebutnya adalah 5, maka kita tuliskan 5. Sehingga pecahan 11/5 ketika kita ubah menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 2/1/5. Untuk yang kedua adalah mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal.
Ada dua cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal ini. Yang pertama adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000, per 10.000, dan seterusnya. Di sini ada catatan, bilangan yang dapat diubah penyebutnya menjadi per 10 adalah bilangan 2 dan 5. Bilangan yang dapat diubah penyebutnya menjadi per 100 adalah bilangan 4, 20, 25, dan 50. Sedangkan bilangan yang dapat diubah penyebutnya menjadi per 1000 adalah bilangan 8, 40, dan 125. Kita lihat di sini, Ibu mempunyai dua contoh soal. Yang pertama adalah 1/5, yang kedua 3/8. Kita cek, di sini penyebutnya adalah 5. 1/5. Maka kita bisa mengubah penyebut dari 5 ini menjadi per 10. Sesuai dengan catatan ini. Yang bisa diubah penyebutnya menjadi per 10 adalah bilangan 2 dan 5. Maka di sini kita buat menjadi per 10 dengan cara 5 kali 2 sama dengan 10. Ketika penyebut kita kalikan dengan bilangan 2, maka pembilang pun harus sama, dikalikan dengan bilangan 2. 1 kali 2 sama dengan 2/10. Sekarang baru kita lihat penyebutnya adalah 10. 10 itu nolnya ada 1. Maka di belakang koma harus ada 1 angka. Berapa? Karena di sini pembilangnya ada 2, maka kita pindahkan 2 ke belakang koma. Bagaimana dengan bilangan yang di depan koma? Bilangan yang di depan koma kita tuliskan 0. Maka 1/5 sama dengan 2/10 ketika kita rubah menjadi bentuk desimal adalah 0,2. Sekarang bagaimana dengan 3/8? Kita lihat di sini ternyata bilangan 8 bisa diubah menjadi penyebutnya per 1000. Dikali berapa? Biar menjadi 1000, maka di sini 8 dikali 125. Yang hasilnya menjadi 1000. Jika penyebutnya dikalikan dengan 125, maka pembilangnya pun harus sama, dikalikan dengan 125. 3 kali 125 dan 8 dikali 125. 3 kali 125 adalah 375. Sedangkan 8 dikali 125 adalah 1000. Kita lihat, 1000 di sini mempunyai nolnya 3. Sehingga di belakang koma harus 3 angka. Berapa? Kita lihat pembilangnya, ternyata pembilangnya 3 angka. Maka kita pindahkan pembilangnya 375 di belakang koma. Bagaimana dengan yang ada di depan koma? Yang ada di depan koma kita tuliskan angka 0. Sehingga 3/8 itu sama dengan 375/1000. Pecahan desimalnya adalah 0,375. Untuk cara yang kedua adalah dengan menggunakan pembagian bersusun. Itu di sini Ibu mempunyai contoh soal 3/4. Bagaimana cara pembagian bersusun? Caranya kita buat pembagian di mana 3 di sini kita simpan di dalam dan 4 disimpan di luar. Apakah 3 dibagi 4 itu bisa? Nah, ternyata 3 dibagi 4 itu tidak bisa. Sehingga kita tuliskan di belakang 3 itu 0 dan
di atas jangan lupa kita tuliskan juga angka 0 dan koma. Setelah ini baru kita bagi. 30 dibagi 4. Berapa? Nah, di sini 30 dibagi 4 yang mendekati adalah 7. Kenapa 7? Karena 7 dikali 4 adalah 28. Kita tuliskan di bawah 30. Kemudian kita kurangi. 0 dikurangi 8 itu tidak bisa, maka kita pinjam 1 dari sini sehingga berubah menjadi 10 dan 3 menjadi 2. 10 dikurangi 8 adalah 2. Nah, sekarang apakah 2 habis dibagi 4? Ternyata tidak. Nah, maka kita tuliskan kembali 0 di belakang 2, baru kita bagi. 20 dibagi 4 adalah 5. 5 kali 4 adalah 20. 20 kurang 20 adalah 0, maka 3/4 pecahan desimalnya adalah 0,75. Ini menggunakan cara 2 atau pembagian bersusun. Silahkan kalian bisa memilih cara 1 atau cara 2 untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Yang ketiga adalah mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Caranya sangat mudah. Kita lihat di sini Ibu mempunyai contoh 4/25. Bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen? Yaitu kita tinggal mengalikan saja dengan 100%. Nah, di sini ada 100 dan ada 25. Apakah 100 habis dibagi 25? Iya. Ternyata 100 habis dibagi 25, maka kalian bisa mencoretnya. 100 dibagi 25 adalah 4. Sedangkan 25 dibagi 25 adalah 1. Nah, setelah kita coret, baru kita kalikan antara pembilang dan pembilang. 4 dikali 4 sama dengan 16%. Sehingga 4/25 jika kita ubah menjadi bentuk persen adalah 16%. Yang keempat adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ada 2 langkah. Yang pertama, kita harus mengalihkan terlebih dahulu. 3 dikali 4 sama dengan 12. Setelah itu kita jumlahkan, yaitu 12 ditambah 2. Nah, kita tuliskan di sini 3 dikali 4 baru ditambahkan 2 per 3. Kenapa per 3? Karena penyebutnya adalah 3. Nah, apa yang harus kita lakukan? Setelah melewati langkah ini, maka kita kalikan. 3 kali 4 itu adalah 12 ditambah 2 sama dengan 14/3. Sehingga 42/3 jika kita ubah menjadi pecahan biasa adalah 14/3. Selanjutnya, yang kelima adalah mengubah pecahan campuran menjadi bentuk desimal. 24/5. Ibu punya contohnya. 24/5 itu kalau kita ubah menjadi bentuk desimal, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Setelah terbentuk menjadi pecahan biasa, lalu bisa kita ubah ke bentuk desimal yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu bisa dengan mengubah pecahan menjadi penyebutnya per 10, per 100, per 1000, atau bisa juga dengan menggunakan pembagian bersusun. Kita lihat, langkah pertama kita ubah dulu menjadi pecahan biasa.
5 kali 2 ditambah 4. 5 kali 2 adalah 10, ditambah 4 adalah 14 per 5. Setelah kita ubah menjadi pecahan biasa, nah kita bisa mengubahnya menjadi bentuk desimal. Nah, Ibu menggunakan cara yang pertama karena di sini penyebutnya 5, maka akan Ibu gunakan penyebutnya menjadi per 10. 5 dikali berapa biar jadi 10? Ternyata 5 dikali 2. Jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya pun sama, harus dikali 2. Yaitu 14 kali 2 sama dengan 28. Ingat? Karena di sini per 10 dan nolnya ada 1, maka di belakang koma harus 1 angka. Sehingga kita tuliskan 8, kemudian ada koma dan di sini 2. Maka hasilnya 2,8. Nah, selanjutnya yang keenam adalah mengubah pecahan campuran menjadi bentuk persen. Langkah-langkahnya adalah yang pertama mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Langkah yang kedua setelah menjadi pecahan biasa, kalikanlah dengan 100%. Kita buat langkah pertama yaitu 4 kali 3. Kemudian kita tambahkan dengan 1 sehingga 4 kali 3 12 ditambah 1 adalah 13. Penyebutnya kita tuliskan kembali 4 sehingga 31/4 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 13/4. Setelah itu kita gunakan langkah kedua dengan mengalikan 100%. Kalikan 100%. Apakah 100 habis dibagi 4? Ya, ternyata 100 habis dibagi 4. Kita coret 100 dengan 4. 100 dibagi 4 adalah 25 dan 4 dibagi 4 adalah 1. Kemudian baru kita kalikan pembilangnya yaitu 13 dikali 25 sama dengan 325%. Maka 1/4 jika kita ubah menjadi bentuk persen adalah 325%. Kemudian yang ketujuh adalah mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Kita lihat di sini 0,5. Di belakang koma ada 1 angka. Ingat? Kalau ada 1 angka, maka kita buat penyebutnya menjadi per 10, sehingga menjadi 5/10. 0,5 sama dengan 5/10. Nah, ternyata dari pecahan biasa ini masih bisa disederhanakan. Sebetulnya 5/10 ini sudah betul. Tapi karena kita masih bisa menyederhanakan pecahan 5/10, maka kita sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata 5/10 itu kalau kita sederhanakan menjadi 1/2. Dari mana 1/2 ini? Yaitu dengan cara 5 dibagi 5 adalah 1. Dan 10 dibagi 5 adalah 2. Maka 0,5 pecahan biasanya adalah 5/10 jika kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, sekarang bagaimana dengan 1,25? Kalau kita ubah menjadi pecahan biasa atau campuran, maka kita lihat di sini belakang koma ada 2 angka. Kalau belakang koma ada 2 angka, maka kita rubah penyebutnya menjadi per 100. Sehingga di sini 125/100. Nah, ingat,
Setelah pecahan biasa ini, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka bilangan pecahan biasa ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 125 dibagi 100 adalah 1, sisanya 25/100. Apakah pecahan campuran ini masih bisa disederhanakan? Iya. Berapa? Nah, satunya kita tetap tulis 1, sedangkan 25-nya menjadi 1 dan 100-nya menjadi 4. Dari mana 1/25/100 itu ketika disederhanakan menjadi 1/4? Kita bisa membaginya antara pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Di mana di sini 25 dibagi 25 adalah 1 dan 100 dibagi 25 adalah 4. Sehingga 1,25 ketika kita ubah menjadi pecahan campuran adalah 1/25/100. Kita sederhanakan lagi menjadi 1/4. Yang kedelapan adalah mengubah bentuk desimal menjadi persen. Di sini ada dua cara, yaitu cara pertama dan cara kedua. Cara pertama, di sini Ibu mempunyai 0,42. Tinggal kalian kalikan saja dengan 100%. 0,42 kali 100 sama dengan 42%. Sedangkan cara yang kedua adalah kita tinggal melangkah ke sebelah kanan. Karena diubahnya menjadi persen, artinya per 100, kita melangkahnya ke kanan 2 langkah. 1, 2. Maka kita bisa langsung menuliskannya menjadi 42%. Sedangkan yang kesembilan adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa atau campuran. Di sini Ibu mempunyai soal yaitu 25% dan 135%. 25% artinya adalah 25/100. Apakah pecahan ini masih bisa disederhanakan? Kalau masih bisa disederhanakan, maka kalian bisa menyederhanakannya dengan cara pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Di sini ternyata 25/100 bisa kita bagi dengan 25. 25 bagi 25 adalah 1 dan 100 dibagi 25 adalah 4. Maka 25% adalah 25/100, sedangkan pecahan sederhananya adalah 1/4. Contoh yang kedua adalah 135%. 135% ini adalah 135/100. Nah, kita ubah menjadi pecahan campurannya menjadi 1/35/100. Nah, apakah 35/100 itu masih bisa disederhanakan? Ternyata masih bisa disederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan 5. Satunya kita tuliskan tetap sama, dan 35-nya dibagi 5 adalah 7, sedangkan 100 dibagi 5 adalah 20. Sehingga 135% adalah 1/35/100 yang dapat kita sederhanakan menjadi 1/7/20. Yang terakhir, ke-10 adalah mengubah bentuk persen menjadi desimal. Ibu mempunyai di sini 45%. Bagaimana cara mengubah persen menjadi desimal? Ingat, 45% artinya 45/100.
Karena penyebutnya adalah 100, maka di belakang koma harus 2 angka. Kita tuliskan 45 dan di depan koma adalah 0. Sehingga 45% sama dengan 45/100. Jika kita ubah menjadi desimal adalah 0,45. Nah, tibalah latihan soal. Di sini Ibu mempunyai 10 latihan soal yang harus kalian kerjakan. Di buku tulis matematika, di mana yang pertama adalah 21/4. Jika diubah menjadi pecahan campuran adalah, yang kedua adalah 7/20. Jika diubah menjadi bentuk desimal adalah, yang ketiga 3/5. Jika diubah menjadi bentuk persen adalah, yang keempat 24/7. Jika diubah menjadi pecahan biasa adalah, yang kelima 51/2. Jika diubah menjadi bentuk desimal adalah, keenam 21/5. Jika diubah menjadi bentuk persen adalah, yang ketujuh 0,4. Jika diubah menjadi pecahan biasa adalah, yang kedelapan 0,35. Jika diubah menjadi bentuk persen adalah, yang kesembilan 25%. Jika diubah menjadi pecahan biasa adalah, dan yang terakhir 15%. Jika diubah menjadi bentuk desimal adalah. Nah, latihan soal dari 1 sampai 10 dapat kalian kerjakan dengan mudah setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tentang jenis-jenis pecahan dan cara mengubah pecahan yang sudah Bu Guru share. Anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Selamat mengerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.